Sandy Walsh ingin bawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Harus mengikuti instruksi Sintayong. Pemain naturalisasi Sandy Walsh ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tapi untuk dia perlu memahami strategi Sintayong. Seperti diketahui, Sandy Walsh sudah menjadi WNI dan sudah siap untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Kami ingin membawa timnas Indonesia menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, di turnamen besar dan ingin menang, ujar Sandy Walsh. Sebagai informasi, Piala AFF 2022 akan digelar pada 23 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Timnas Indonesia berada di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Saat ini Sintayong sudah memanggil 65 pemain untuk mengikuti TC di Bali sebagai persiapan untuk Piala AFF 2022. Dari 65 pemain tersebut akan diseleksi kemudian dipilih nama-nama yang akan berjuang di Piala AFF 2022. Tapi dari 65 pemain masih belum dirilis siapa nama-namanya. Sementara Sandy Walsh ingin memberikan kontribusi yang terbaik untuk timnas Indonesia. Pemain Cafe Michelin tersebut mengatakan bahwa skuad Garuda sudah cukup baik penampilannya. Timnas Indonesia sudah bagus. Sandy Walsh mengaku tidak akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan para pemain lainnya. Pasalnya, Sandy Walsh sudah pernah mengikuti TC bersama timnas Indonesia pada Mei 2022. Tapi agar bisa bermain lebih efektif, Sandy Walsh akan mempelajari keinginan dari Sintayong terlebih dahulu. Selain Sandy Walsh, ada Jordi Amat yang juga sudah menjadi WNI. Kedua pemain naturalisasi tersebut diharapkan bisa memberi kontribusi besar untuk timnas Indonesia, terutama di ajang Piala AFF 2022 dan mengantarkan timnas Indonesia meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Sebelum Rafael Struijk, 3 striker keturunan Eropa ini lebih dulu dipantau timnas Indonesia. Demi bersaing di kancah Asia, pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat melirik 3 striker keturunan Eropa untuk memperkuat skuad Garuda sebelum mendatangkan Rafael Struijk. Namun penyerang muda berdarah Indonesia, Rafael Struijk belakangan menjadi perbincangan berkat penampilan gemilangnya bersama skuad timnas U20. Meski baru bergabung dalam pemusatan latihan timnas U20 di Spanyol, namun Rafael sudah langsung mendapat tempat utama di lini depan Garuda Muda. Tak tanggung-tanggung, Rafael mampu mencetak gol di pertandingan debutnya bersama timnas Indonesia U20 saat jalani laga uji coba kontra Slovakia U20 Sabtu 19 November 2022. Namun sayang, gol yang diciptakannya tersebut gagal membawa timnas Indonesia menang lantaran hingga peluit akhir berbunyi, Slovakia mampu bangkit dan cetak 2 gol balasan. Jika melihat dari permainan di laga debutnya bersama timnas U20 serta statistik di level klub musim ini, kehadiran Rafael memang diharapkan bisa jadi tumpuan skuad Garuda di kompetisi resmi nanti. Saat ini Rafael Struijk ada Den Haag U21 dan telah bermain sebanyak 9 pertandingan dengan torehan 1 gol serta memberikan 2 assist. Meski penyadara Indonesia dan masih berusia muda, namun Rafael harus melewati proses naturalisasi sama seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner di timnas Indonesia U20. Pasalnya Rafael Struijk dan 2 pemain lainnya tidak bisa langsung mendapatkan KTP seperti Alkan Baga karena darah Indonesia datang dari neneknya bukan dari orang tuanya. Sebelum mendatangkan Rafael Struijk, sejatinya timnas Indonesia sudah melirik beberapa striker dan pemain depan berdarah Eropa dan memperkuat skuad Garuda. Tampaknya lini depan memang jadi fokus utama Sintayong untuk hadapi kompetisi resmi nanti. Lantas, siapa sajakah mereka? Berikut Indosport coba merangkum serta mengulas. Pertama, Jim Kruk. Nama pertama adalah Jim Kruk. Pemain berusia 18 tahun ini sempat jadi sorotan tim pelatih timnas Indonesia, bahkan mendapat kesempatan untuk mengikuti training center jelang Piala AFF U19. Namun sayang, selama masa pemusatan latihan ketiga, Jim Kruk bersama 2 pemain keturunan lain yakni Kai Davi Boham dan Max Christoffel jalani serangkaian latihan diberikan pelatih Sintayong dalam pemusatan latihan bulan Juli lalu. Namun sayang, selama masa pemusatan latihan ketiga, pemain keturunan tersebut termasuk Jim Kruk gagal menarik hati Sintayong dan akhirnya gagal tampil memperkuat timnas U19 di ajang Piala AFF. Melansir dari pernyataan Ketum PSSI Muhammad Iriawan menyebut jika ketiga pemain tersebut dianggap Sintayong belum layak bela timnas.
Menurut usia yang masih sangat muda, potensi Jim Kruk untuk kian berkembang dan mendapat kesempatan untuk kembali menembus skuad timnas Indonesia masih sangat terbuka lebar. Kedua, Ragnar Oratmangun. Berikutnya adalah Ragnar Oratmangun, pemain dari klub FC Groningen yang mentas di ajang Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda ini juga pernah masuk ke radar Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun jadi opsi pelatih timnas Indonesia untuk membutuhkan striker berpengalaman di Eropa untuk mengawal barisan depan skuad Garuda. Sayangnya di tengah jalan Sintayong malah mencoret nama Ragnar Oratmangun dari daftar naturalisasi dan menggantinya dengan nama Kevin Dix. Namun sayang lagi, Kevin Dix yang diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia malah gagal dinaturalisasi lantaran sang pemain tak menyerahkan dokumen yang diperlukan PSSI. Ragnar Oratmangun sendiri terbilang salah satu pemain depan berpotensi di Liga Belanda. Musim ini pemain berusia 24 tahun tersebut sudah catatkan 11 caps buat FC Groningen di semua ajang. Ketiga, Tiani Reinders. Terakhir adalah Tiani Reinders. Pemain berusia 24 tahun ini sejatinya merupakan pemain tengah. Namun berkat insting gol tajam miliknya, Tiani kerap dipasangkan sebagai sayap hingga striker. Nama Tiani Reinders jadi salah satu pemain bidikan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, untuk dinaturalisasi pada Februari 2022 lalu. Tiani bisa mengisi pos lini tengah skuad Garuda. Sayang, harapan untuk melihat Tiani Reinders berkostum timnas Indonesia pupus sudah. Sebab memang Tiani belum berminat bermain untuk timnas Indonesia. Hal ini dikabarkan oleh anggota EXO PSSI, Hassani Abdul Ghani. Seperti diketahui, Hassani memang mendapat tugas khusus untuk mengawal proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia yang ada di Eropa. Secara statistik, Tiani Reinders adalah tumpuan buat klubnya sepanjang musim 2022-2023 ini. Meski bermain di tengah, namun Tiani Reinders punya insting gol tajam, dan hal tersebut yang jadi alasan mengapa Sintayong sempat kepincut untuk memanggilnya ke timnas Indonesia. Total di musim ini, Tiani Reinders sudah bermain dalam 26 pertandingan dengan torehan 5 gol serta 6 assist buat klub kasta teratas Liga Belanda, AZ Alkmaar.